Iya. Spesialis jantung pembuluh darah. Beliau telah melakukan 12 uji klinis dengan puluhan publikasi. Malam ini akan menyampaikan presentasi dengan judul Update on Pulmonary Hypertension, What Current Evidence Recommended. Kami persilahkan Dr. Octavio untuk memulai presentasinya. Terima kasih Dr. Saskia. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide-nya dari sana ya. Oke deh, nggak apa-apa. Saya ganti sana. Baik, terima kasih kepada Siloam dan Pfizer sudah percaya kepada saya untuk menyampaikan presentasi pada malam ini. Malam ini saya ada tugas untuk menyampaikan satu topik yang sangat menarik menurut saya, meskipun tidak banyak yang tertarik ya. Jadi update on pulmonary hypertension, current evidence ya. Ini saya harus jujur bahwa ini sesuatu yang baru buat saya dan saya tidak expert di sana. Untuk itu kalau ada yang lebih expert mohon koreksi kalau saya salah gitu ya. Baik, supaya nggak ngantuk, saya ingin menyampaikan slide pertama ini adalah slide klasik daripada Viagra. Jadi Viagra ini sebenarnya saudara tuanya Revatio ya, tapi isinya sama. Kita sudah tahu dari dulu bahwa Viagra, sildenafil sitrat ini fungsinya adalah menegangkan sesuatu yang kendor. Ya. Tapi kali ini kita lihat fungsi lain daripada sildenafil, yaitu mengendorkan sesuatu yang tegang. Jadi agak berbeda. Tapi yang jelas sama, fungsi kedua itu adalah sama-sama memperpanjang hidup. Ya. Ternyata memang sildenafil bisa meningkatkan survival, sama seperti Viagra, dia juga memperpanjang hidup. Cuma beda yang hidup yang mana gitu ya. Jadi kalau kita lihat definisinya ya, sejak tahun 1973, definisi daripada pulmonary hypertension itu tetap sampai 2013. Kita lihat definisinya adalah jika mean pulmonary artery pressure lebih dari 25 dan itu harus dilakukan secara invasif, yaitu melalui suatu heart catheterization. Jadi itu definisinya ya, sampai 2013 tidak berubah. Tapi sejak 2019 slide berikutnya, yaitu sejak World Symposium of Pulmonary Hypertension yang ke-6, slide, definisi itu berubah. Dan ini kita sebagai kardiologis tentunya kita harus sama-sama tahu supaya bahasanya sama. Jadi mulai sekarang definisi daripada pulmonary hypertension itu berubah, yaitu pre-capillary pulmonary hypertension, ada yang isolated post-capillary pulmonary hypertension dan combined. Kita lihat di sini ya, yang pre-capillary termasuk di dalamnya adalah 1345. Satu itu adalah pulmonary artery hypertension, yang mungkin dulu itu namanya primary pulmonary hypertension, tapi ini agak berbeda. Yang ketiga, yaitu pulmonary hypertension akibat penyakit paru-paru. Dan yang empat adalah ada obstruksi di arteri pulmonalis. Itu yang masuk dalam kategori pre-capillary. Kita lihat di sini yang post-capillary, yang masuk adalah grup 2 dan 5. 2 itu adalah kelainan jantung, left heart failure di sana. Jadi mudah dimengerti sekarang. Jadi kalau ada isolated post-capillary pulmonary hypertension, yang termasuk di sana adalah golongan pulmonary hypertension akibat left heart failure. Sedangkan yang pre-capillary itu adalah semacam primary pulmonary hypertension dan kelainan paru dan ada obstruksi di arteri pulmonalis. Nah, kapan dikatakan pre-capillary? Kita lihat sini. Jika wedge pressure-nya itu kurang dari belum. Nah, kita lihat di sini ya. Semuanya mean pulmonary artery pressure-nya harus lebih dari 20. Kalau tadi 25, sekarang 20. Ini yang baru. Lalu kapan dikatakan pre-capillary? Jika wedge pressure-nya itu kurang dari 15 dan PVR-nya adalah lebih dari 3. Bagaimana kalau yang push sama, mean pulmonary artery-nya lebih dari 20, wedge-nya lebih dari 15 dan PVR-nya kurang dari 3. Tapi kan ini mudah dimengerti kita sebagai kardiologis. Lalu bagaimana yang combine? Kita dilihat sini, MPEP-nya adalah 20 lebih, wedge-nya adalah lebih 15 dan PVR-nya lebih dari 3 unit. Ini definisi yang menurut saya kita semua harus tahu supaya kita bahasanya sama.
Kemudian slide berikutnya. Nah, kenapa pulmonary hypertension itu menjadi penting? Kita lihat di sini bahwa sangat tergantung daripada functional class-nya. Kalau functional class-nya itu 4, ya, itu ternyata survival-nya itu cuma 6 bulan. Lalu functional class 3 itu 31 bulan. Sedangkan yang functional class 1 itu 60 bulan dan kedua. Jadi artinya apa? Kita harus tahu betul-betul tentang pulmonary hypertensi meskipun diagnosanya itu sangat sulit menurut saya. Dan yang survivalnya paling rendah jika pulmonary hypertensinya itu karena connective tissue disease, yaitu golongan yang pertama. Kemudian yang lebih tinggi lagi dan itu adalah pulmonary hypertension yang idiopathic. Nanti yang mana itu nanti saya sebutkan berikutnya. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya ada pulmonary hypertension penyebabnya adalah connective tissue disease dan dia functional class 4. Pasti susah ya, pasti susah ngobatinya. Baik, jadi ini yang menyebabkan kenapa yang saya anggap ini kita harus betul-betul mengenal tentang pulmonary hypertension supaya kita bisa mencegah dan sampai penderita itu jatuh ke functional class yang lebih rendah. Slide. Nah, lalu bagaimana pathogenesis daripada pulmonary artery hypertension? Prinsipnya pathogenesisnya adalah adanya suatu vascular injury di sana, di mana dalam badan vascular injury terjadi suatu endothelial dysfunction. Apa yang terjadi? Nitric oxide dan prostaglandinnya akan turun. Ini kita tahu ini adalah dua zat yang baik, kemudian dua yang lainnya adalah zat yang kurang baik, yaitu thromboxane production dan endothelin production. Ini yang terganggu. Nah, faktor risikonya apa? Ini semua. Ada connective tissue disease, ada congenital heart disease, ada portal hypertension dan sebagainya, dan ada suatu masalah genetik di sana yang dua-duanya menyebabkan suatu vascular injury, akhirnya mengalami suatu progresi. Kapan dikatakan itu menjadi irreversible? Ya, kita lihat di sini, jika sudah terjadi suatu smooth muscle hypertrophy, adanya proliferasi daripada adventitial dan intimal, dan adanya in situ thrombosis. Jika kita tahu bahwa di dalam pulmonary artery bagian distal itu terjadi kelainan tiga hal tersebut, pada saat itu kita tahu bahwa disease-nya itu sudah irreversible. Tapi bagaimana kita tahu bahwa itu pembuluh darah distalnya seperti itu, tentunya akan sulit kita ketahui. Lalu bagaimana supaya lebih mudah? Slide berikutnya. Nah, untuk lebih mudahnya, ya, untuk mengetahui bahwa itu sudah menjadi progresif dan irreversible, kita melihat dari gambaran echo daripada right ventricle. Selama dia masih kita tahu bahwa dia pulmonary hypertension, kemudian RV-nya dia hipertrofi, bahwa pada saat itu kita tahu bahwa dia masih reversible. Lalu jika kita tahu bahwa secara echo sudah terjadi dilatasi daripada right ventricle dan menipis dan melebar, kita tahu pada saat itu sudah irreversible, artinya sudah failure. Kita tahu, kita lihat ini ya, pembuluh darah distal dari pulmonary artery-nya sudah tertutup seperti ini. Ini dari pathogenesis daripada pulmonary hypertension. Slide berikutnya. Nah, sebenarnya klasifikasinya ada yang baru, ada 5. Satu adalah pulmonary artery hypertension. Ini adalah nomenklaturnya banyak sekali di sini. Dulu mungkin ini yang dianggap sebagai primary pulmonary hypertension. Sekarang istilah PPH itu sudah ada lagi, karena kita lihat di sini ternyata ada pulmonary artery hypertension yang golongan pertama ini juga berasosiasi dengan, ada hubungannya dengan kondisi-kondisi sekunder di sini. Sehingga istilah primary pulmonary hypertension sudah tidak dipakai lagi. Ini golongan pertama yang saya sebut. Golongan kedua adalah slide. Nah, golongan kedua adalah pulmonary hypertension oleh karena heart disease. Yang ketiga adalah pulmonary hypertension due to lung disease. Ya, ingat-ingat, dua adalah left heart, yang ketiga adalah lung. Yang empat adalah terjadi adanya obstruksi daripada pulmonary artery obstruction. Dan yang paling terkenal di sini adalah yang 4,1 ini,
yaitu adalah chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Jadi menangani semua klasifikasi ini berbeda. Ya, yang pertama mungkin agak sulit diagnostiknya, yang kedua mungkin kita sudah terbiasa. Jadi kalau ada pulmonary hypertension dengan left heart disease, kita atasi saja. Masalah heartnya tentunya pulmonary hypertension akan teratasi juga. Dan yang paling mudah adalah golongan 3, yaitu pulmonary hypertension oleh karena kelainan paru. Ini adalah manajemennya adalah paling mudah, yaitu tinggal merefer ke ahli paru-paru. Lalu golongan kelima, ya, ini adalah yang unclear, tapi saya nggak membahas di sini karena memang mekanisme aja unclear. Ya, kita tidak perlu jauh membicarakan sini. Jadi ada dua kelompok menurut saya yang paling penting adalah kelompok 1 dan kelompok 4. Ini yang kita fokus ke sana. Slide berikutnya. Jadi biasanya pasien-pasien dengan pulmonary artery hypertension datang ke kita, itu pertama kali yang tersering adalah sesak napas, kedua dia fatigue, kemudian venting, kemudian ada chest pain, kemudian ada palpitasi dan edema di kakinya. Tapi simptom ini menjadi sulit karena apa? Karena biasanya dia bersamaan dengan penyakit-penyakit yang sudah jelas seperti misalnya asma, kemudian left heart failure, bisa right heart failure gitu ya, oleh karena valve atau coronary artery disease atau congenital heart disease. Jadi simptom daripada pulmonary artery hypertension sering tersamarkan. Itu yang menjadi sulit kita mendiagnosa penderita dengan pulmonary hypertension. Slide berikutnya. Nah, mungkin saya akan sedikit berlama-lama di sini karena ini bagian yang penting. Bagaimana mendiagnosa pulmonary hypertension. Kalau kita sudah tahu bahwa pasien dengan simptom yang saya sebutkan seperti tadi, kemudian adanya suatu sign, misalnya adanya overload right ventricle, ya, kemudian misalnya P2 yang mengeras, kemudian ada murmur di puspit, kemudian ada pembesaran jantung kanan. Pada saat ditentukan bahwa tekanan daripada arteri pulmonalnya melebihi dari 20 mm-nya, kita pikirkan bahwa itu mungkin adalah suatu pulmonary hypertension. Lalu apa yang kita lakukan? Bagian yang terpenting di sini adalah kita harus melakukan echokardiografi. Tujuannya apa? Untuk menentukan dia golongan yang risiko rendah, intermediate, atau yang high. Ya, kuncinya adalah di echo. Slide berikutnya. Kapan dikatakan dia low? Kita lihat ya, peak distributed regurgitation velocity-nya itu menentukan bahwa pH-nya kemungkinan adalah golongan yang low atau intermediate atau high. Begitu kita lihat bahwa velocity-nya kurang dari 2,8, kita sudah pastikan bahwa dia low. Kalau dia di atas 2,9, dia high. Lalu bagaimana kalau di atas 2,8 di bawah 2,9? Itu bisa intermediate, bisa bukan ya. Jadi tergantung. Kalau misalnya di antara angka ini kemudian diikuti kelainan lain secara ekokardiografi, bahwa itu akan dikatakan sebagai intermediate. Lalu kelainan yang lain itu apa? Ini ada 3 di bawah ini. Bisa kelainan daripada ventricle-nya, pulmonary artery, maupun vena cava inferior-nya kita lihat. Kalau ada 2 tanda dari ABC ini, 2 dari 3 ini ada, kemudian velocity-nya adalah di antara angka tersebut, maka bisa dikatakan intermediate. Ya. Lalu apa fungsinya kita menentukan dia low, intermediate, atau high? Begitu itu low angkanya, kita pertimbangan itu adalah sesuatu yang lain. Lalu bagaimana kalau itu high? Ya, begitu kita masukkan dari dalam klasifikasi high, dia langsung kita rujuk ke center yang punya expert pulmonary hypertension. Lalu bagaimana kalau intermediate? Kalau intermediate kita harus melakukan ventilation perfusion scan. Nah, ini yang susah ini ya. Lalu juga kita harus memastikan bahwa tidak ada masalah di left heart disease, juga tidak ada masalah di lung disease. Ya. Begitu dia intermediate, sekali lagi kita harus melakukan ventilasi perfusion scan. Ya.
Apa itu? Coba kita lihat slide berikutnya. Kita lihat di sini. Jadi, kalau intermediate risk, kita harus melakukan ventilation perfusion scan. Tujuannya apa? Supaya melihat apakah hasilnya normal atau tidak. Begitu itu tidak normal, kita pikirkan adanya suatu chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Di mana tahunya terjadinya CTPH ini? Itu dengan ventilation reperfusion lung scan. Kita lihat di sini. Ini adalah gambaran normal daripada VQ lung scan. Jadi kalau gambarnya homogen bagus seperti ini dikatakan normal. Ya, jangan terlalu detail banyak masalah ini karena juga saya tidak expert di sini. Lalu kita lihat di bagian sini. Kalau ternyata tidak homogen, ya ada defek di sini, pikirkan adanya suatu gangguan perfusi, misalnya ada plak di sana atau ada trombus di sana. Kemudian kalau gambarnya seperti ini, seperti percak-percak ini, kemungkinan itu adalah kelainan ventilasi. Mostly itu karena suatu lung disease. Jadi, permisi 2 menit terakhir ya dok. 2 menit terakhir. Jadi begitu Ya, itu ada suatu oklusi, ya kita confirm bahwa itu CTPH. Ada sesuatu treatment di sini, salah satunya intervensi dengan melakukan endarterectomy atau suatu intervensi pada arteri pulmonalis. Slide berikutnya. Kayaknya lama dipindahnya. Oke, kita skip aja, ini sudah saya terangkan tadi. Nah, ini mungkin yang penting. Begitu kita tahu bahwa ini kita diagnosa pulmonary hypertension, sekali lagi kita juga harus mengkategorikan risiko rendah, intermediate, atau high. Tujuannya cuma satu, menentukan bagaimana menginisiasi suatu pengobatannya. Apakah itu monoterapi atau mulai langsung dengan kombinasi atau melakukan secara parenteral. Kalau high risk, lalu kita mulai dengan parenteral. Kalau intermediate, dengan kombinasi, tapi kalau low, dengan monoterapi. Slide berikutnya. Slide. Nah, ini kriteria low risk, intermediate, dan high risk. Dibaca saja. Lalu apa gunanya kita tahu ini semua? Slide berikutnya. Ini obat-obatan yang mungkin nanti kalau diskusi aja. Jadi ada 3 macam obat, yaitu endothelin reseptor antagonis, ya ada yang nitric oxide pathway, di sini adalah sildenafil, kemudian ada jalur lain adalah prostacyclin. Ya. Ada 3 yang kita tahu dalam pengobatan pulmonary hypertension. Slide berikutnya. Oke, begitu kita tahu bahwa itu low atau intermediate atau high risk, kita lihat di sini. Kalau functional class-nya 2, 3, dan 4, di sini masuk low, di sini intermediate, ini high risk. Kita lihat bagaimana posisi sildenafil di sini. Dia termasuk golongan 1A di sana untuk functional class 2, bahkan untuk 3 untuk inisiasi. Ya, jika dia low, bahkan kalau dia intermediate, boleh digunakan langsung sildenafil sebagai monoterapi di sana. Lalu bagaimana yang secara kombinasi? Slide berikutnya. Nah, kombinasi boleh diberikan pada kelompok yang moderate to high, bahkan yang 2 sampai 3 atau 4 ya. Apa yang diperbolehkan di sini kita lihat yang level of evidence paling tinggi adalah 1B di sini adalah menggunakan tadalafil dan ambrisentan. Dan ada lagi yang 2A di sini. Ini termasuk di sini adalah sildenafil dan golongan endothelin reseptor antagonis. Jadi artinya Rovafil boleh diberikan sebagai terapi kombinasi pada intermediate risk dengan level 2AC. Slide berikutnya. Ada terapi jenis yang lain, yaitu secara sequential. Jadi menambahkan obat yang sudah ada dengan obat yang lain. Kita lihat di sini sildenafil boleh diberikan oleh dengan golongan yang ERA di sini. Kemudian juga PDA5 inhibitor boleh diberikan juga dengan menggunakan Selesipak. Selesipak adalah IP reseptor spesifik di sana. Slide berikutnya. Baik, ini mungkin 2 slide terakhir. Bagaimana studinya super 1 ya? Studi dari sildenafil di sini. Di sini ada studi super 1 dan super 2. Super 1 itu ingin melihat apakah sildenafil itu high dose dependent.
Yang super 2 itu kita ingin melihat efek jangka panjang dari high dose daripada sildenafil. Hasilnya adalah berikutnya. Kita lihat di sini, ternyata memang sildenafil adalah high dose dependent. Semakin besar kita menggunakan dosisnya, semakin besar dampak target yang kita inginkan. Dalam hal ini adalah 6-minute walking test. Kemudian juga terhadap penurunan daripada mean pressure atau pressure-nya juga kita lihat di sini adalah dose dependent. Semakin besar kita menggunakan dosisnya, semakin besar manfaatnya. Demikian juga dengan PCR juga dose dependent. Sedangkan yang super 2, super 2 juga punya manfaat. Super 2 tadi ingin melihat efek jangka panjangnya. Slide berikutnya. Super 2. Slide berikutnya. Slide. Nah, ini GILEAD super 2 ingin melihat bagaimana kalau misalnya sildenafil ini diberikan dengan dosis yang besar, kita ikuti selama 3 tahun. Hasilnya bagaimana? Ternyata hasilnya konsisten dengan penelitian Super One, yaitu meningkatkan kemampuan 6-minute walking test, kemudian juga improve functional status, dan survivalnya menjadi lebih baik. Slide berikutnya. Ini adalah konklusinya. Jadi new evidence suggests new traces of pulmonary hypertension. Jadi konklusinya adalah Berarti gambar kita lihat lagi ya. jadi mean artery pressure-nya berubah dari 25 menjadi 20. Ekokardiografi merupakan filter yang terpenting untuk diagnosa pulmonary hypertension. Dan untuk menentukan suatu terapi secara tepat, kita memerlukan suatu risk stratifikasi yang baik. Dan sildenafil terbukti efektif untuk memanage pulmonary artery. 90 kira. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Dr. Yudi atas presentasinya yang baik sekali. Ada 215 partisipan malam ini